Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Tetap semangat menuntut ilmu meskipun di rumah saja. Patuhi aturan dengan tetap di rumah, dan apabila pergi pakailah masker untuk antisipasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus-rumus turunan fungsi aljabar yang memiliki syarat apabila U dan V adalah fungsi X, A adalah konstanta. Nah, untuk memperjelas bentuk U dan V ini, kita dapat memperjelasnya apabila sudah masuk ke rumus-rumus turunan fungsi. Maka dari itu saya akan bahas turunan fungsi yang pertama, yaitu jika saya memiliki sebuah fungsi X sama dengan A, maka turunan fungsi atau fx aksen atau f aksen X adalah 0. Jadi apabila sebuah turunan itu hanya berisi konstanta atau hanya berisi angka tanpa variabel, maka turunannya adalah 0. Contoh, misalkan saya memiliki fungsi X adalah 3, maka turunannya adalah 0. Selanjutnya adalah rumus yang kedua, yaitu fungsi X AX. Turunan fungsinya atau f aksen X-nya adalah A. Jadi misalkan kalian memiliki sebuah konstanta atau bilangan dengan sampingnya adalah variabel tanpa pangkat, apabila diturunkan menjadi angka itu sendiri. Contoh, fungsi X adalah 2X, maka turunannya adalah 2 saja tanpa X. Ini adalah rumus yang kedua. Sekarang masuk yang rumus nomor 3, yaitu misalkan saya memiliki fungsi X AX pangkat N, maka bentuk turunan fungsinya atau f aksen X adalah yang sudah saya terangkan, yaitu ini sama dengan rumus dasar turunan fungsi atau konsep dasar turunan fungsi aljabar yang kemarin kita pelajari. Cuma ini adalah masuk ke rumus-rumus fungsi, dia termasuk rumus yang nomor 3, karena yang nomor 1 dan nomor 2 ini menjelaskan tentang bentuk konstanta dan bentuk variabel sendiri. Maka turunan ini seperti biasa, N-nya turun dikali A X N negatif dikurang 1, berarti N A X N dikurang 1, ini bentuknya. Jadi contoh, fx 2x pangkat 3, maka turunannya adalah 3 turun dikali 2, x pangkat dikurang 1, berarti 3 kali 2 adalah 6, x pangkat 2. Jadi perlu kalian ingat, pangkatnya turunkan dulu, baru pangkat dikurang 1. Selanjutnya adalah rumus nomor 4, yaitu apabila fungsi X sama dengan A dikali U, maka turunannya adalah f aksen X sama dengan A dikali U aksen. A-nya konstanta, jadi kalau diturunkan tetap konstanta itu sendiri. Contoh fungsi X 2 kali 3X kuadrat ditambah 5X dikurang 1. Misalkan saya memiliki fungsi seperti ini, turunannya langsung saja. Ini berlaku sebagai A, ini berlaku sebagai U. Maka nanti turunannya adalah A dikali U aksen. Maka yang perlu kalian turunkan adalah U-nya saja. Karena A konstanta, maka tidak perlu kalian turunkan. Nah, berarti 2-nya tetap, kita turunkan yang di dalam kurung. Yang dapat kita turunkan adalah 3x kuadrat dan 5x kuadrat. Turunannya adalah pangkat pindah ke depan, 2 kali 3x, 2 dikurang 1, ditambah 5. Turunan dari 5x, sedangkan turunan dari negatif 1 adalah 0. Nah, selanjutnya, karena 2 dikurang 1 adalah 1, maka tidak ditulis, tidak masalah. Berarti ini 2 kali 6x ditambah 5. Maka nilainya adalah kita kalikan silang saja. 2 kali 6x dan 2 dikali 5. Berarti 2 kali 6 12x, 2 kali 5
10. Ini hasilnya. Selanjutnya yaitu nomor 5. Rumus nomor 5 yaitu fx sama dengan u plus v. Apabila diturunkan, maka f aksen x bentuknya adalah u aksen ditambah v aksen. Contoh, fungsi x adalah 3x kuadrat ditambah 1 ditambah misalkan 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 2. Misalkan saya memiliki fungsi seperti ini, maka turunan fungsi fx adalah kita menurunkan ini bentuknya adalah u, ini adalah bentuknya adalah v. Maka turunan u akan menjadi u aksen, turunan v akan menjadi v aksen. Maka kita turunkan satu-satu dulu. Kita turunkan yang u dulu. U yang bisa kita turunkan adalah 3x kuadrat karena yang memiliki variabel dan pangkat hanya 3x kuadrat, maka kita turunkan langsung 2 kali 3 karena pangkatnya 2, kita kalikan 3x 2 dikurang 1 ditambah turunannya adalah 3 kali 2x 3 dikurang 1 ditambah 2x seperti ini. Kemudian dikalikan 6x menjadi 6x ditambah 6x pangkat 2 ditambah 2x. Maka ini kita hilangkan kurungnya menjadi 6x ditambah 6x kuadrat ditambah 2x. Kita kumpulkan yang variabelnya sama dan pangkatnya sama. 6x kuadrat tidak punya teman, jadi tidak usah dioperasikan, berarti dia sendirian, yaitu 6x kuadrat ditambah 6x dan 2x ini memiliki variabel yang sama dengan pangkat yang sama, yaitu xx. Maka dapat kita operasikan 6x ditambah 2x sama dengan 6x kuadrat ditambah 8x. Inilah hasilnya. Selanjutnya nomor 6 yaitu fungsi x apabila bentuknya adalah u dikurangi v, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen dikurangi v aksen. Jadi misalkan contoh soal, fx adalah 3x kuadrat ditambah 1 dikurang 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 2. Misalkan saya memiliki soal seperti ini, maka ini adalah bentuknya u, ini adalah bentuknya v, maka turunannya menjadi u aksen dan v aksen. Langsung saja. F aksen x adalah, kita turunkan 2 pindah ke depan kali 3x pangkat dikurang 1 ditambah turunan 1 adalah 0, maka tidak saya tulis. Selanjutnya dikurangi 2 pindah ke depan dikalikan koefisien x pangkat dikurang 1, kemudian dikurangi 3x turunannya adalah 3, sedangkan turunan dari negatif 2 adalah 0, maka tidak perlu ditulis. Selanjutnya 2 kali 3 adalah 6x, kemudian selanjutnya dikurang 4x, 2 dikurangi 1 adalah 1, maka tidak perlu ditulis, dikurang 3, 6x biarkan, dan ini nilai negatif kita kalikan, berarti negatif kali 4x adalah negatif 4x, negatif kali negatif adalah positif 3. Karena nilainya sama, variabel dan pangkatnya sama-sama variabel x dengan pangkat 1, maka dapat kita operasikan, yaitu 6x dikurangi 4x hasilnya adalah negatif 2x ditambah 3. Ini hasil dari nomor 6. Selanjutnya adalah sifat yang nomor 7, yaitu fx bentuknya u dikali v, maka turunannya adalah f aksen x, yaitu u aksen
kali V ditambah U kali V aksen. Maka contoh soalnya, misalkan saya memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat 2 plus 4 x kuadrat min 5x plus 1. Misalkan saya memiliki soal seperti ini, maka yang berlaku sebagai U adalah ini, yang berlaku sebagai V adalah ini. Apabila kalian kesusahan karena ini berhubungan dengan operasi perkalian, bisa kalian turunkan dulu. Misalkan kalian pisah dulu, U-nya berapa? X kuadrat ditambah 4. Maka turunan U adalah 2X saja. Karena yang memiliki variabel hanya X kuadrat. Selanjutnya adalah nilai V adalah X kuadrat min 5X plus 1. Maka turunan turunan V atau V aksennya adalah 2X min 5. Nah, baru kita masukkan ke fungsi turunannya. Fungsi turunannya adalah kita masukkan rumusnya U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Dimasukkan. Turunan fungsi turunan U adalah 2X. F-nya kita tulis, F-nya adalah ini. X kuadrat min 5X plus 1 ditambah U-nya berapa? X kuadrat ditambah 4. Kita tulis turunan dari V aksen atau turunan dari V, yaitu 2X min 5. Kita kalikan saja. 2X kali X kuadrat adalah 2X pangkat 3. Terus 2X dikali dengan negatif 5X adalah min 10X. Kemudian kuadrat. 2X dikali 1 adalah 2X. Dan ini kita kalikan. Saya kurung dulu. Ini kita kalikan silang. Berarti X kuadrat kali 2X adalah 2X pangkat 3. Kalikan silang lagi. Berarti ini adalah min 5X kuadrat ditambah 8X min 20. Ini adalah nilainya. Habis itu kita jadikan 1, yaitu 2X pangkat 3 min 10X pangkat 2 plus 2X ditambah 2X pangkat 3 min 5X pangkat 2 plus 8X min 20. Baru kita operasikan yang pangkatnya sama atau variabel dengan berpangkat sama kita jadikan 1. Berarti 2X ditambah dengan 2X pangkat 3. 2X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 3 artinya adalah 4X pangkat 3. Selanjutnya dengan variabel dan pangkat yang sama, berarti negatif 10X kuadrat dikurangi 5X kuadrat, berarti negatif 10 dikurang negatif 5X atau dikurang 5X berarti punya hutang 10, hutang lagi 5 berarti negatif 15X pangkat 2. Selanjutnya adalah bilangan atau angka dengan variabel yang sama, yaitu 2X dengan 8X. 2X ditambah 8X adalah 10X. Dan selanjutnya adalah konstanta yang sendirian tanpa variabel. Inilah hasil dari X kuadrat ditambah 4 dikali X kuadrat dikurang 5X ditambah 1. Selanjutnya adalah fungsi yang terakhir, yaitu fx. Apabila berbentuk U per V, maka turunannya adalah F aksen X U aksen kali V dikurang U kali V aksen dibagi V kuadrat. Jadi misalkan saya memiliki contoh soal fungsi X adalah, misalkan saya memiliki contoh yaitu X kuadrat min 2X plus 1 per X kurang 1. Maka ini adalah bentuknya U per V. Untuk memudahkan kalian bisa memisahkan dulu. U-nya adalah
X kuadrat min 2X plus 1. Turunan U adalah 2X min 2. Sedangkan V-nya adalah X dikurang 1. Maka turunan V-nya adalah 1. Nah, untuk seperti ini kita baru bisa memasukkan ke rumus F aksen X, yaitu U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Kita masukkan nilai turunan U, yaitu ini 2X min 2. Kita kasih kurung biar lebih mudah. Dan kita masukkan nilai V. V-nya adalah X dikurang 1. Dikurang dengan U. U-nya kita masukkan X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 dengan turunan V-nya adalah 1. Nah, kalau seperti ini kita kalikan silang seperti biasa. 2X kali X adalah 2X kuadrat. 2X kali negatif 1 adalah negatif 2X. Selanjutnya adalah negatif 2 kali X adalah negatif 2X. Selanjutnya adalah negatif 2 dikali negatif 1 adalah positif 2. Nah, selanjutnya karena X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 dikali 1, maka nilainya tetap X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Nah, setelah seperti ini, 2X kuadrat dikurang 2X, negatif 2X dikurang 2X, maka nilainya adalah negatif atau dikurang 4X ditambah 2. Sama halnya utang loro, utang meneh loro. Jadi hutangnya bertambah jadi 4. Yaitu kemudian ini dikalikan silang jadi negatif X kuadrat positif 2X negatif 1. Hasilnya kita operasikan yang variabel dan pangkatnya sama, yaitu 2X kuadrat dikurang X kuadrat, berarti hasilnya adalah X kuadrat. Kita hapus karena hanya untuk pembantu. Selanjutnya adalah variabelnya yang sama, selanjutnya adalah negatif 4X ditambah 2X, berarti adalah negatif 2X. Setelah itu adalah positif 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1 positif. Kita koreksi lagi. Yang variabel dan pangkatnya sama berarti 2X kuadrat dikurang X kuadrat, hasilnya adalah X kuadrat. Sudah. Selanjutnya negatif 4 ditambah 2X, negatif 4X ditambah 2X, maka hasilnya adalah negatif 2X. Sudah. Selanjutnya 2 dikurang 1 adalah 1. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe agar kami menjadi lebih berkembang, lebih banyak belajar dari komentar-komentar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.